Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Talk. Prof. Karim, saya akan ke Anda terlebih dahulu melihat nih masih akan ada banyak waktu minimal sampai bulan April. Yang Anda lihat akan manuvernya seperti apa sih? Masih ada juga masa kampanye. Isu-isu apa yang harus diantisipasi lebih jauh dan isu-isu apa yang harus ditanyakan oleh masyarakat kepada kandidat pemimpin bangsa ini? Ada beberapa, tapi dalam berbagai literatur dan dalam berbagai diskusi justru yang paling seksi dalam setiap pemilu itu masalah ekonomi ya. Utamanya menyangkut gejolak ekonomi dunia. Sebut saja misalnya soal harga jual bahan bakar. Misalnya sering dipertanyakan mengapa sih kenaikan harga Pertamax 900 tidak ribut, tapi ketika bagi-bagi sertifikat itu diramaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak isu kecil yang sesungguhnya tidak jelas misalnya faktanya, tapi sering menjadi bahan perbincangan di depan publik. Apa itu misalnya isu tenaga kerja asing. Ya, itu sampai ke arus bawah ya, tapi pemerintah kan mengkanter berbagai data, menyajikan berbagai angka gitu, tapi seakan-akan itu diabaikan. Kemudian yang ketiga, isu keamanan itu selalu hangat untuk dijual ya. Meskipun misalnya kejadian di Papua misalnya ya, itu dibaca dari sisi yang berbeda gitu ya. Dan ini bisa menimbulkan isu betapa ini diproduksi, direkomendasi, diakomodasi untuk kepentingan pemilu. Ada yang mengaitkan ini prakondisi gitu ya, agar itu semuanya dinokenkan. Ada yang menganggap ini betapa pentingnya tentara dan lain-lain. Nah, kemudian ya yang terakhir, yang penting sekarang kan sebenarnya kita belum pernah menghadirkan kedua pasang ini dalam forum head to head dalam bentuk debat. Sehingga apa yang menjadi visi misi mereka belum terungkap. Nah, situasi ini publik hanya bisa membaca ini yang sudah ditawarkan oleh Joko Widodo, misalnya dengan pilihan jalannya, membangun infrastruktur, merangkul semua. Lalu yang ditawarkan oleh kubu Prabowo sampai sekarang kan belum terdengar. Betul mereka sudah mengirimkannya ke KPU. Tetapi siapa sih yang dengan sukarela, dengan bersemangat membuka web KPU untuk menemukan visi misi? Mestinya itu yang diperdengarkan gitu ya, terutama oleh penantang. Sehingga kalau tidak memilih Jokowi, entah kemana, pilihan jalan itulah yang menurut saya yang akan lebih menentukan apakah akan memilih jalan yang ditawarkan Jokowi atau pilihan jalan Prabowo. Dan tidak mungkin itu diserahkan kepada calon pemilih untuk membuka dari sekarang gitu ya. Baik, terima kasih Kang, ulasannya menarik. Dari Anda sendiri, Anda lihat bahwa kemudian Anda setuju dengan Prof. Karim bahwa banyak isu-isu lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi survei di 4 bulan ke depan? Ya, memang dengan waktu 4 bulan tersisa ya, saya pikir apapun bisa terjadi ya. Pasti akan ada dinamika, bisa saja eskalasi karena tadi bicara tentang ekonomi, memang ekonomi menjadi isu yang seksi di Pilpres karena memang menjadi tuntutan basic need publik gitu ya. Jadi ini tantangannya ada di petahana ya, karena penantang pasti akan terus mendelegitimasi pemerintahan. Oke, cukupkah kemudian dengan memberikan kinerja yang baik bagi petahana? Perlu ada manuver yang lain menurut Anda? Saya pikir itu yang menjadi jualan ya, karena memang petahana yang menjual keberhasilan. Ya. Kemudian kalau penantang yang menjual janji ya, janji kemudian nanti dilacak lewat track record. Sejauh mana track record ini mampu meyakinkan publik bahwa pasangan calon presiden layak dipilih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Ikram dan juga Prof. Karim dari luar studio. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Evelyn Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.